8 fakta unik yang harus kamu ketahui. Ada banyak fakta yang mungkin kamu tidak sadari. Misalnya, apakah kamu tahu bahwa kuku lebih cepat tumbuh pada musim panas? Nyatanya, itu adalah fakta. Kuku bisa tumbuh lebih cepat pada musim panas dibandingkan dengan musim lain karena adanya paparan sinar matahari lebih baik. Hal ini membuat tubuh memproduksi lebih banyak vitamin D yang baik untuk pertumbuhan kuku. Musim panas juga membuat tubuh bisa meningkatkan suplai darah ke ujung jari. Selain itu, liburan pada musim panas yang bisa mengurangi stres juga memengaruhi. Nah, selain soal kuku, ada banyak fakta lain yang mungkin belum kamu ketahui. Berikut ini beberapa di antaranya. Apakah berbahaya jika kita tidak sengaja menelan permen karet? Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung, sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer karet tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian, seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari. Takut pada kata-kata yang panjang disebut hippopotomonstrosequipedaliphobia. Ada sebuah istilah unik yakni takut atau fobia terhadap kata-kata yang panjang. Uniknya istilah ini juga memiliki kata yang sangat panjang, terdiri dari 36 huruf. Istilah hippopotomonstrosequipedaliphobia pertama kali digunakan oleh penyiar Romawi Horace pada abad pertama sebelum Masehi untuk mengkritik para penulis yang menyukai kata-kata panjang yang tidak masuk akal. Mengapa rambut manusia berbeda-beda? Teman-teman pasti sering melihat perbedaan rambut pada manusia. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dan sifat dominan ini dapat menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Mengapa matahari berubah jingga ketika menjelang senja? Pertanyaan ini merupakan hal yang dekat dengan kita. Kita sering bertanya-tanya, mengapa matahari akan berwarna putih terang ketika siang, namun berubah oranye kejinggaan ketika senja? Dilansir dari National Geographic Indonesia, seorang ahli meteorologi dari Australia bernama Adam Morgan mengatakan bahwa ketika terbit dan terbenam, matahari sedang berada di posisi rendah pada cakrawala. Ketika berada di posisi ini, sinar matahari harus melewati berlapis-lapis atmosfer untuk bisa terlihat oleh mata manusia. Nah, pada saat sinar matahari menabrak lapisan atmosfer, cahayanya akan terhambur. Penghamburan cahaya ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya debu, asap, dan partikel lain yang berada di udara. Partikel-partikel inilah yang menimbulkan hamburan cahaya akibat pemantulan yang terjadi ketika sinar matahari mencapai bumi. Cahaya matahari terpanjang melalui gelombang cahaya. Semakin panjang gelombang cahaya, maka semakin lama cahaya tersebut berhamburan di atmosfer. Spektrum cahaya biru memiliki gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan spektrum cahaya warna merah atau merah muda. Nah, ketika siang hari, lapisan atmosfer jumlah lebih sedikit, sehingga cahaya biru lebih mudah menembus masuk. Itulah mengapa di siang hari kita dapat melihat pemandangan langit biru. Ketika bumi berada jauh dari matahari,
lapisan atmosfer yang harus dilalui matahari semakin tebal. Spektrum warna jingga merah dan kuning dapat menembus jarak atmosfer yang panjang. Lalu terjadilah warna yang indah ketika terbit dan tenggelam. Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita ketahui, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan kod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup, di sungai ataupun di danau. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Gunung Everest bukan gunung tertinggi di dunia. Hampir semua orang akan menembak bahwa gunung tertinggi di dunia adalah Everest. Nyatanya, Mauna Kea dan Mauna Loa di Hawaii lebih tinggi dari gunung Everest karena tingginya 4,2 km terendam di bawah air. Gunung berapi kembar ini memiliki total panjang 10,2 km dibandingkan dengan Everest yang hanya 4,6 km. Semut tidak punya paru-paru. Semut adalah hewan yang tidak memiliki paru-paru. Mereka malah bernapas melalui spirakal, 9 atau 10 lubang kecil, tergantung spesiesnya. Mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur panjang? Sering ditanyakan banyak orang, mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur lebih panjang dibandingkan hewan lain? Bahkan, ada seekor kura-kura yang berusia 189 tahun dan diberi penghargaan sebagai hewan darat tertua di dunia oleh Guinness World Records. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak penjelasan dari para ilmuwan melalui live science berikut ini. Menurut Jordan Donini, Profesor Biologi dan Ekologi Penyu dari Florida Southwestern State College, mengatakan penyu bisa hidup selama 50-100 tahun. Menurut penelitian sains, DNA yang terdapat di dalam tubuh kura-kura dan penyu lebih tahan terhadap kerusakan, sehingga mereka bisa hidup lebih lama dari hewan lainnya, bahkan manusia. Kura-kura juga memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel yang rusak agar melindungi diri dari efek jangka panjang kerusakan sel. Kemampuan ini bernama apoptosis, yang bila dijelaskan secara sederhana berarti proses penghilangan sel-sel yang rusak oleh organisme tertentu. Inilah yang membuat kura-kura terhindar dari penyakit seperti kanker dan kerusakan sel yang mempercepat kematian. Nah, itulah sederet fakta yang jarang diketahui. Apakah Anda sudah tahu salah satunya? Tonton terus video-video kami agar kamu mengetahui fakta-fakta unik lainnya. See you next video.